tutorial animation. Di sini sudah ada animasinya yang sudah terinstall, yaitu Animation Maker. Bisa dilihat pada video sebelumnya. Sekarang saya jalankan Animation Maker. Di sini ada satu status ya yang akan saya beritahukan bahwa internet saya belum terhubung. Jadi di sini adalah aplikasi yang datanya online ya untuk animasi ini, akan tetapi dia juga bisa digunakan secara terbatas di lokal ya. Jadi kita jalankan animasinya. Baik, ini sudah menunya sudah keluar untuk Animation Maker. Di sini terlihat bahwa tampilan pertama kali yang adalah all templates ya. Di sini ada kosong, file to load data. Kenapa? Karena tidak terhubung ke internet. Nah, prinsipnya adalah semua elemen-elemen atau objek-objek bahkan template yang dimiliki oleh Animation Maker itu semua adalah real time ya. Jadi semua cloud ya, ada di awannya Animis ya, sehingga kita harus terhubung ke internet. Nah, akan tetapi bila kita tidak membutuhkan template atau kita tidak membutuhkan objek-objek tambahan, maka kita bisa menggunakan lokal ya, lokal data. Nah, di sini menunya ya yang terlihat. Nah, di sini ada recent project. Ini adalah project yang sebelumnya, 2 file ya, latihan saya. Kemudian di sini ada use template. Nah, use template ini harusnya kosong ya. Jadi di sini itu harusnya kosong ya, tidak ada. Akan tetapi karena pada pemakaian sebelumnya saya udah sempat buka, jadi kemudian download ya, kemudian buka download. Nah, sehingga yang sudah di-download ini sudah ada di lokal. Jadi kalau tidak terhubung ke internet, maka yang sudah terdownload seperti ini bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian ya saran saya sih memang kalau memang aktif menggunakan Animis, nantinya semua template-template yang gratisnya, yang free-nya, yang basic ini bisa kita buka dulu. Nanti akan di-download dan akan tersimpan di lokal. Ya, jadi ini adalah yang basic ya, atau yang gratis. Sedangkan ada yang Pro dan Pro Plus itu tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena saya tidak mendaftarkan akun berbayar ya, saya hanya mendaftarkan pada akun gratis. Jadi untuk penggunaan Animation Maker ini ada beberapa level ya. Yang pertama adalah tidak login ya. Jadi perhatikan di sebelah kanan di sini ada sign in ya, jadi saya belum sign in. Nah, tidak login. Jadi free yang tidak login. Nah, free yang tidak login ini bisa menggunakan Animis tapi dengan keterbatasan. Saya sendiri belum tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh si Animis yang free non login. Nah, sedangkan yang saya gunakan adalah Animis dengan login. Nah, nanti kita akan coba, saya akan coba untuk membuat login baru, dengan akun yang lain ya, supaya bisa terlihat bahwa Animis ini mendaftarkannya cukup mudah ya. Nah, kemudian di sini ada cloud project. Cloud project adalah project yang kita simpan ya, seperti kayak recent project. Kalau recent project ini kan lokal. Nah, sedangkan kalau yang cloud project ini harus login. Nah, ini kita simpan karena kita sudah login di sini. Ya, saya sudah punya loginnya ya. Perhatikan, setiap login akan memiliki cloud yang berbeda. Tuh, ya. Ini
ketika bila kita terhubung ke internet, kemudian kita jalankan program Animation Maker-nya, maka all templates ini akan berisi template-template yang ada di cloud ya, atau yang ada di servernya Animis. Nah, ini bisa kita buka ya, bisa kita misalkan saya mau lihat template-nya seperti ini. Nah, ini saya klik, maka dia secara otomatis dia mendownload. Ya. Nah, nanti ada yang tidak bisa di-download kalau dia Pro atau Pro Plus. Nah, jadi ini di-download, kalau sudah di-download nanti dia ada di lokal. Oke, kita tidak mencoba dari template ya, nanti pertama satu persatu ya. Jadi videonya nanti ini terdiri dari video yang pendek-pendek saya buat, sehingga nanti pelajarannya bertahap satu demi satu. Ya, kalau kita belajar dari template nanti, waduh kenapa jadi ada 2, kenapa ada 3, kenapa ini jaraknya jauh dan seterusnya. Ya, jadi ini kita balikkan lagi project modified no. Ya, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, jadi sekarang Vogue ini template-nya sudah ada di lokal kita, gitu ya. Kemudian kita lihat apakah ada yang Pro ya di sini. Ini belum kelihatan nih. Kalau ada yang Pro, dia ada tulisannya ya. Lihat di sini. Kalau dia enteng, downloadnya pun enteng ya sebetulnya. Coba saya ke halaman kedua. Ya, ini masih bisa semua di-download. Ya, tentunya kalau memang punya kapasitas yang besar, di-download aja. Jadi ketika dalam keadaan offline masih bisa menggunakan ya. Time management misalnya. Ini bagus. Oh, ini berarti dalam dia tidak di free ya, kategori free, tapi masuk kategori standar ya di sini. Ya, satu standar watermark. Ya, kalau kita bikin ini ada watermarknya. Ya, kemudian kalau kita tuh maksimum kalau yang free ya, yang bebas ini satu multi user account. Ya, jadi cuma bisa satu. Jadi satu account hanya bisa dipakai satu. Sedangkan kalau yang enterprise ini satu akun bisa dipakai 10. Kemudian kita bisa dapat 100 GB cloud storage-nya. Ya, kameranya kita bisa punya 5. Nanti apa itu kamera, pelan-pelan nanti pada bagian tentang kamera ya. Built-in animated rolls ya, jadi ada 8 built-in animated rolls ya. Apa itu rolls nanti ada di beritahukan juga ya. 50 scene template. Nah, berarti ada 50 yang gratis yang bisa kita gunakan ya. Sedangkan kalau yang free dengan berbayar ya, masuk ke kategori standar nih, free plus di sini ya, kayaknya free plus. Kemudian ada standar plus dan ada professional plus gitu ya. Itu di sini. Nah, ini kategorinya. Nah, ini kita cancel aja. Berarti kita tahu yang mana tadi ya. Yang time management ini adalah yang berbayar. Kemudian di sini ada new empty project ya, project baru dari kosong sama sekali. Kemudian open project, ini adalah project yang sudah pernah kita gunakan. Kemudian new from PPT ya, dari PowerPoint. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang new empty project. Ini kita belum apa-apa ya. Jadi di video ini baru awal aja. Apakah langkah kita sudah benar ya. Jadi kita buka dari kosong. Ini adalah kondisi di mana aplikasi Animis sudah dijalankan dalam keadaan terkoneksi internet. Sehingga all templates di sini membuka atau meload semua template dari cloud ya, atau dari internet. Sedangkan kita lihat di sebelah kanan atas di sini masih dalam mode sign in.
apabila dalam keadaan kita tidak memiliki account sama sekali seperti ini ya, belum ada yang terdaftar sama sekali, maka kita katakan di sini adalah have no account. Ya, kita klik have no account. Saya akan mendaftarkan email saya yang lain yang belum pernah terdaftar di Animist. Yaitu saya sarankan tidak menggunakan password dari email. Jadi gunakan password lain, ya, password yang berbeda. Nah, setelah kita memasukkan password, kemudian nanti di sini kita retype. Ya, kita diminta retype, kemudian centang di sini dengan mendaftar, kita setuju terms of service yang dimiliki, ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sign up. Ya. Sign up successful, login your account now. Oke. Nah, sekarang saya otomatis sudah login. Lihat di sebelah kanan saya ada pemrograman @multimedia@gmail.com. Berarti sekarang saya sudah login menggunakan akun pemrograman @multimedia@gmail.com dengan password yang baru saya buat, baru ya saya create, gitu ya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan beberapa fitur-fitur yang wajib dimiliki untuk akun yang yang tersign in atau harus login, ya. Saya akan contohkan saja untuk satu fitur yang harus tersign in, ya. Di sini coba saya contohkan saja ya, sini. Ya. Saya add testing, kemudian saya akan gunakan hand drawing, ya. Nah, perhatikan di sini nanti ada gambar tangan, ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ketika saya mau gunakan dan saya klik OK di sini, maka dia minta sign in. Jadi sign in itu perlu untuk mengaktifkan beberapa fitur di sini. Jadi kalau tidak mengaktifkan, maka di sini fiturnya tidak aktif. Nah, jadi ini fitur yang standar yang sebetulnya yang kita inginkan, yaitu seperti menggambar dengan tangan, ya, hand drawing. Jadi tulisannya seperti kayak ditulis pakai tangan. Nah, fitur itu minimal adalah akun free yang terdaftar, yang mendaftar. Nah, jadi ini saya bisa pakai akun yang mana saja. Saya akun yang baru, ya, pemrograman kemudian ini bisa kita remember di sini, kemudian kita sign in, ya. Sekarang kita pilih ininya, hand drawingnya kita pilih, tangannya ini, bisa tangan yang ini atau bisa tangan yang seperti ini, ya. Saya maunya tangan ini aja. Kita OK, kemudian kita OK lagi, kita tutup, ya. Sekarang kalau kita jalankan, kita lihat ya, kita jalankan, ya. Jadi sudah beranimasi dengan tulisan tangan, ya, dengan tangan, ya, seperti ditulis tangan. Ya, itu adalah salah satu kepentingan kita, kenapa kita harus mendaftar. Ya, mari kita lanjutkan pada interface dari Animist. Ya. Nah, mungkin ini karena udah saya tarik, ya, jadi maaf sebentar. Ups. Ya. Ini kalau aslinya tuh seperti ini ya, kira-kira ya. Kalau barunya itu kira-kira seperti ini. Jadi stage, ya, di sini atau scene, disebutnya scene, ya. Jadi yang layar utama ini, ya, yang layar utama ini disebutnya adalah
kemudian yang perlu menjadi perhatian utama itu adalah di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada AdSense. Nah, karena kita pakai yang gratis, maka seperti yang dikatakan tadi di awal, ada watermarknya udah pasti. Nanti ada tulisannya nih di atas enemies ya, atau nanti ditaruh di sebelah kanan bawah. Ya, jadi dia akan melihat yang mana yang sisi yang lebih gelap gitu ya, kira-kira. Nanti dia secara otomatis akan menempatkan di atas kiri atas atau di kanan bawah. Ya, itu yang pernah saya temukan ya. Mungkin nanti juga bisa dia meletakkannya di kanan atas. Nah, ini kita lihat di sini juga dulu ya. Di sini ada new scene. New scene ini kayak page ya, kayak page di PowerPoint. Jadi halaman. Nah, kemudian satu halaman ini akan memiliki timeline. Nah, timeline itu adanya yang di bawah nih. Timeline-nya ada yang di bawah. Nah, ini saya gedein ya. Jadi perhatikan kursor saya nih. Di kursor saya pada batas yang abu-abu ini, dia berubah menjadi panah atas bawah. Ini gunanya untuk menarik atau menurunkan, memperlebar timeline. Ya, nah ini gunanya untuk memperlebar timeline. Nah, mungkin enaknya kalau karena saya layarnya cukup besar, maka ini bisa saya agak perkecil sedikit sehingga timelinenya menjadi lebih lega. Ya, nanti tampilan ini akan sangat sekali kita pertimbangkan untuk meletakkan objek-objek. Satu objek nanti satu item. Ya, jadi sekarang item yang tersedia baru kamera. Nanti kita tambahin background, nanti jadi satu item. Kita tambahin kotak, satu item. Kita tambahin garis, satu item, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke. Kemudian aturan dari timeline ini di sini ada 0s, 1s, 2s, s itu adalah second atau detik, sehingga dari kiri ke kanan di sini terdapat 10 detik. Ya, jadi dari kiri ke kanan ada 10 detik. Nah, kemudian menu itu ada di atas. Kita lihat dulu ya, ini menunya ada di atas. Di sini untuk mensejajarkan objek. Ya, kemudian di sini ada foreground color dan background color. Ya, itu menukar. Kemudian di sini ada rotate, ada flip dan sebagainya. Di sini banyak sekali. Ada zoom, ya. Kemudian di sini ada perataan kiri, perataan kanan objek atau tengah. Ya, kemudian di lock objeknya, ya. Kemudian kita copy, di sini ada paste, kemudian ada redo dan ada undo, ya. Ada redo, undo dan redo. Ya. Kemudian di sini ada history. Nah, ini di atas. Kemudian ada di sebelah kanan. Nah, perhatikan ini penting lagi nih. Jadi kita bermainnya posisinya semua ada di kiri pada scene, bawah pada timeline, dan kanan pada objek. Nah, di sini objek-objek yang bisa kita tambahkan ada shape paling atas. Kemudian di bawahnya ada pick image. Nah, ini perhatikan, image-image ini juga secara online ya. Jadi kalau kita tidak online, ya kalau kita tidak online, maka kita tidak bisa. Nah, di sini saya sudah login dengan matkul.multimedia@gmail.com. Makanya di sini secara otomatis sudah login ya, sudah login. Nah, nanti kita coba kalau yang belum login ya, berarti ini mesti di log out dulu ya. Kemudian di sini ada T atau text untuk masukkan teks ya. Kemudian di sini nanti satu-satu ya. Nanti ini ada di video-video yang berbeda-beda untuk objek-objek yang lain. Nah, kemudian di sini ada roles ya. Ini adalah tokoh-tokoh atau karakter-karakter. Nanti ini panjang sekali pembicaraan tentang role ini ya. Ini saya tutup dulu biar tidak membingungkan. Nah, semuanya nanti ada di sini ya. Semua nanti ada di sini, ada misalnya kayak animation widget, ya, kemudian ada video, kemudian ada sound di sini, ya, semuanya nanti bisa kita lihat satu persatu di sini. Nah, sekarang saya coba dulu untuk masuk
masukkan di sini ada shape ya, ada shape. Misalnya saya bikin kotak ya, ya ini kotak ya. Jadi ini saya drag and drop ya, saya klik kotaknya, nih kotaknya diklik, tahan, kemudian kita dimasukkan ke sini ya. Nah, ketika kotaknya dimasukkan ke sini, maka secara otomatis di timeline di sini akan tertulis rounded rectangle. Nah, sekarang coba kita jalankan ya, kita jalankan. Di sini kita pakai play current dari awal ya, dari sini. Kalau start ini, kalau play ini adalah dari posisi terakhir nih. Posisi terakhir si merah ini sekarang ada di belakangnya si kotak. Jadi kalau di play ya, jadi dia ada di belakang ya, dimulai dari belakang ya. Oke, ini saya stop dulu. Tapi kalau kita mulai dari sini, nah dia akan mulai dari pinggir. Jadi terlihat di situ si kotaknya masuk ya, karena posisi terakhir ketika saya memasukkan objek itu animasinya adalah run to left ya, masuknya dari kiri ya. Nah, jadi ketika dijalankan, nah jadi dia masuk itu dari kiri ya. Nah, itu adalah terakhir metode yang saya gunakan, sehingga objek yang berikutnya itu mengikuti metode yang terakhir gitu ya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kalau dilihat tadi ya, pada saat masuk ya, jadi ketika masuk animasinya itu berada antara 1 sampai 0,75 di sini ya, kira-kira ya. Jadi belum sampai 1 detik untuk masuk ya, enter ke stage atau ke scene ya, ke scene, masuk gitu ya. Jadi nggak sampai 1 detik. Nah, sekarang bagaimana kalau dia jalannya pelan-pelan? Nah, berarti perhatikan di sini, ini kotak ini adalah kotak untuk bar ini adalah untuk bar si kotak. Jadi kita geser di sini, saya klik terus kita geser. Nah, ini kita geser sampai di sini berapa nih, detik ke 4 ya, sampai detik ke 4 ya. Sekarang kita jalankan lagi ya, dia jalannya pelan-pelan. Nah, dia bump ya, bump itu artinya terus dia bergetar dulu, nah gitu ya, bump. Jadi nggak berhenti gitu ya, dia bump. Nah, makanya di sini kalau dilihat dia masuk, kemudian dia bergoyang-goyang. Nah, tuh ya, dia bergoyang-goyang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya tarik sampai dengan posisi berapa, 8 gitu ya. Sekarang kita lihat nih, jadi ini pelan-pelan banget tuh ya. Tuh. Nah, jadi walaupun dia ditarik sini, ini bukan sampai ke sana gitu ya. Maksudnya ini kalau ditarik sini bukan sampai ke sini gitu ya, tapi ini kan pada detiknya. Jadi dia akan bereaksi tuh, dipanjangin sampai dengan detik ke-8. Nah, baru berhenti ya, di detik ke-8 gitu kira-kira ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya masukkan lagi ini objek lingkaran. Objek lingkaran saya masukkan lagi di sini misalnya. Ya. Nah, objek lingkaran ini adanya di atas. Ya, berarti dia di posisi detik ke berapa nih tadi ya? Berarti dia masuk di detik ke sini ya. Nah, dia juga sama masuknya. Dia modelnya ada ROM left ya. Kenapa? Karena masih ada sisa tadi. Ini saya geser ya, saya gedein. Nah, jadi dia masuknya bareng. Coba kita nggak bareng ya, tapi menyusul. Coba kita jalankan ya. Yang kotak dulu, kemudian masuk ya. Nah, ini harusnya masih bergerak. Nah, gitu ya. Jadi timeline ini gunanya adalah untuk
kategorinya kayak begini, misalnya kayak ini side circle-nya di atas, rounded rectangle-nya di bawah. Lah kan ini sekarang circle-nya di bawah. Ini bukan karena atas bawah begini, cuman ini lebih kepada layer. Jadi setelah kamera, dari kamera yang paling dekat dengan kamera adalah circle, yang paling jauh adalah rounded rectangle. Jadi prinsipnya kalau objek ini saya pilih ya, nih objek ini saya pilih, kemudian objeknya saya beri warna solid nih di sini ya, di stylenya. Iya. Si circle ini ada di atas dari dari lingkaran ya atau rectangle. Kenapa? Karena circle adanya di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau circle-nya mau di bawah? Berarti kita geser. Ya. Ya, jadi diklik tahan circle-nya, kemudian tarik ke bawah. Sekarang circle-nya ada di bawah, lihat. Posisinya di bawah. Ya, jadi ini lebih kepada layer. Ya, sekarang coba kita jalankan. Kotaknya masuk. Ya, dia adanya di belakang. Ya, ini penting ketika misalkan kita mau bikin orbit atau tata surya gitu ya, yang mana yang ada di depan, yang mana yang ada di belakang, yang mana yang nutupin. Nah, ini bermainnya di layer ini. Gitu. Ya. Nah, saya rasa videonya sampai sini dulu ya. Nanti kita dilanjutkan pada video yang lain ya, supaya bisa dicoba ya, dan memasukkan lebih banyak objek. Ya, mungkin bisa dimasukkan dulu objek ini, kalau mau coba-coba yang lain nanti ya silakan, berarti prinsipnya sama. Tapi pada video-video berikutnya nanti akan diuraikan satu persatu. Di sini adalah objek-objeknya ya. Jadi ini adalah video pertama